Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Al-hadis au kama qol. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat, jamaah pengajian rutin Jumat malam Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia. Alhamdulillah, pada malam ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita semua. Nikmat yang berupa kesehatan, nikmat yang berupa umur panjang, nikmat yang berupa kesempatan, lebih-lebih nikmat yang berupa iman, sehingga kita bisa hadir, kita bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk melakukan sholat maghrib berjamaah, dalam rangka untuk tholabul ilmi, dalam rangka untuk melakukan sholat isya berjamaah. Di dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ra'aitum ar-rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman." Apabila kalian melihat seorang laki-laki yang selalu datang ke masjid, mungkin niatnya untuk sholat jamaah, mungkin niatnya untuk menghadiri pengajian, atau niatnya memang untuk meramaikan masjid, Pak. Nabi mengatakan fashhadu lahu bil iman, saksikanlah bahwasanya orang itu adalah orang yang beriman. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat ini, dengan berkumpulnya kita di tempat ini, bisa menjadi sebab kita akan disaksikan oleh semua makhluk Allah bahwa kita termasuk hamba Allah yang beriman. Amin, amin, Allahumma amin. Yang kedua, sholawat dan salam mudah-mudahan tetap diberikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, memberikan hidayah pada kita, sehingga kita bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan besok di hari kiamat kita diakui sebagai pengikutnya dan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, monggo kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada malam ini kita berada di tanggal 9 bulan Sa'ban.
Jadi sekarang ini kita berada di tanggal 9 bulan Sa'ban. Kata Sa'ban Pak, nggih. Jadi Sa'ban itu adalah bulan yang ke-8 nurut hitungan kalender Hijriyah. Bulan yang pertama kan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, nggih. Jadi Sa'ban adalah bulan yang ke-8 nurut hitungan kalender Hijriyah. Kata Sa'ban Pak nggih. Berarti jadi kata Sa'ban itu berasal dari kata asyikbu, artinya terpisah. Kenapa? Karena bulan Sa'ban ini dipisahkan oleh 2 bulan yang mulia dalam Islam. Sebelum sebelum Sa'ban, bulannya adalah bulannya bernama Rajab. Rajab itu merupakan salah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan dalam Islam. Setelah Sa'ban, bulannya adalah bulan Ramadan. Jadi karena Sa'ban itu, karena bulan ini berada di tengah-tengah Pak, antara 2 bulan yang suci, maka bulan ini dinamakan bulan Sa'ban. Bapak-bapak yang berbahagia, jadi ada yang dawuh ngeten Pak. Amal kita Pak nggih, jadi amal manusia itu ada yang disetorkan kepada Allah setiap hari, setiap jam Pak. Jadi amal manusia itu ada yang disetorkan kepada Allah hitungannya jam Pak. Ada amal manusia yang disetorkan kepada Allah itu hitungannya itu hari. Kemudian ada amal manusia yang disetorkan kepada Allah itu hitungannya bulan. Amal manusia yang disetorkan kepada Allah yang hitungannya jam itu adalah pada waktu subuh Pak. Mungkin jenengan pernah dengar. Jadi malaikat itu kan ada malaikat sip malam dan ada malaikat sip siang. Nah, malaikat menika Pak nggih. Jadi malaikat sip siang dan malaikat sip malam itu bertemunya pada pada saat sholat subuh. Jadi pada waktu subuh amal kita manusia itu disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang hitungannya setiap jam, Pak. Kemudian amal manusia yang disetorkan kepada Allah dalam hitungan hari, Pak, itu setiap Senin dan Kamis. Makanya Nabi pernah bersabda, tu'radul a'malu yaumal isnin wal khamis. Amal manusia itu disetorkan kepada Allah setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Wa uhibbu ayyu radha amali wa ana shaimun. Aku ingin ketika amalku disetorkan, aku dalam keadaan melakukan puasa. Jadi Nabi melakukan puasa hari Senin itu bukan karena untuk memeringati hari lahirnya Pak, bukan. Okay. Jadi insya Allah tidak benar orang yang mengatakan kita boleh memperingati hari kelahiran, kita boleh berpuasa di hari kelahiran, karena Rasulullah pada hari kelahirannya Nabi melakukan puasa. Puasanya Nabi hari Senin itu bukan karena hari lahirnya. Jadi puasanya Nabi di hari Senin karena pada hari Senin dan hari Kamis amal manusia itu disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal manusia yang disetorkan kepada Allah dalam hitungan bulan, Pak, itu adalah setiap bulan Sa'ban, Pak. Jadi nanti saya bacakan hadis-hadisnya Pak nggih. Jadi yang disetorkan setiap jam insya Allah pada waktu subuh, yang disetorkan pada waktu tiap hari insya Allah hari Senin dan Kamis.
Kemudian yang disetorkan pada setiap bulan adalah pada bulan Sya'ban. Bapak-bapak yang berbahagia, jadi bulan Sya'ban ada seorang ulama yang menyatakan, jadi seorang ulama yang bernama Abu Bakar Al-Balqi, saya ulangi, seorang ulama yang bernama Abu Bakar Al-Balqi, dia mengatakan begini, bulan Rajab itu seperti angin, bulan Sya'ban itu seperti mendung, bulan Ramadan itu seperti hujan, Pak. Artinya ngeten. Jadi kalau pada bulan Rajab itu waktunya bagi kita untuk menanam, Pak. Bulan Sya'ban waktu bagi kita untuk merawat. Oke. Kemudian bulan Ramadan adalah waktu bagi kita untuk memanen. Artinya begini, Pak nggih. Jadi kita melakukan amal baik itu mulainya, Pak, startnya itu yang mulai Rajab, Pak. Nggih. Jadi bukan mulai Ramadan. Misalnya nggih, kita misalnya melakukan sholat malam, Pak. Kita melakukan sholat malam. Itu kalau jenengan memulainya itu bulan Ramadan, itu kesulitan, Pak. Tapi ketika jenengan mulainya itu mulai bulan Rajab, nggih. Jadi Rajab itu kita mulai melakukan apa itu? Amaliyah, Pak nggih. Kebaikan-kebaikan. Kemudian pada bulan Sya'ban amaliyah kita itu kita jaga, kita pelihara. Nanti di bulan Ramadannya tinggal enaknya, Pak. Makanya kata Abu Bakar Al-Balqi, bulan Rajab itu adalah bulan untuk menanam kebaikan, bulan Sya'ban adalah bulan untuk merawat kebaikan, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen kebaikan-kebaikan. Bapak-bapak yang berbahagia, kemudian apa, Pak, yang mestinya kita lakukan apabila kita itu bertemu dengan bulan Sya'ban? Jadi materi pada malam ini judulnya adalah amalan-amalan di bulan Sya'ban. Yang pertama, Pak nggih, amalan yang kita lakukan di bulan Sya'ban, yang pertama adalah berdoa, Pak. Jadi Ibnu Rajab di dalam kitabnya Latifatul Ma'arif, beliau mengatakan orang-orang dahulu, Pak, para salafus soleh, jadi orang-orang yang mendahului kita, kanu yad'ullaha sittata azhurin ayubal lihohum sahro ramadhana summa yad'ullaha sittata azhurin ayyataqabbalahu minhum. Artinya begini, orang-orang dahulu, Pak nggih, jadi 6 bulan sebelum Ramadan itu berdoa supaya apa? Mereka itu dipertemukan dengan bulan Ramadan, 6 bulan, Pak. Orang sekarang dongane mulai Rajab ya mending, Pak, daripada tidak sama sekali. Jadi para sahabat dulu, Pak nggih, jadi para sahabat, para salafus soleh, jadi dalam 1 tahun itu bagi 2, 6 bulan sebelum Ramadan. Berarti bulan apa mulainya, Pak niku? 6 bulan. 6 bulan sebelum Ramadan. Jadi misalnya Ramadan, kemudian Sya'ban, berarti Sya'ban, Rajab, Jumadil Akhir, Jumadil Awal, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Mulai Rabiul Akhir, Pak. Jadi Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. 6 bulan berdoa. Berdoa apa? Supaya Allah pertemukan mereka dengan bulan apa itu Ramadan. Makanya di bulan Sya'ban ini, Bang, di bulan Sya'ban ini kita mestinya banyak-banyak berdoa, Pak. Doa apa? Supaya Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Karena insya Allah mboten enten jaminan, Pak nggih.
Jadi kita yang sekarang sehat bisa bertemu dengan bulan Ramadan atau tidak. Makanya berdoa, Pak. Jadi orang-orang dahulu, para salafus soleh, mereka berdoa, apa itu? Berdoa supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan itu selama 6 bulan. Kemudian 6 bulan setelah Ramadan, Pak, berarti mulai Idul Fitri ya, mereka berdoa supaya amal ibadah mereka itu diterima. Jadi berdoa supaya amal ibadah yang ia lakukan selama bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Pak nyencek nggih di dalam Al-Qur'an suratnya surah Al-Baqarah. Ini doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika membangun pondasi Ka'bah, Nabi Ibrahim berdoa, wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Surat Al-Baqarah ayatnya ayat nomor 127, Pak. Monggo Pak Eko. Surat Al-Baqarah ayat nomor 127. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggalkan fondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Dan ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi Ka'bah. Jadi Ka'bah itu asalnya pondasinya sudah ada, Pak. Cuma karena tertutup oleh debu, akhirnya pada zaman Ibrahim pondasi Ka'bah itu ditinggikan. Dan ingatlah Muhammad ketika Ibrahim dan Ismail itu meninggikan pondasi Ka'bah. Apa ada, Pak, orang yang berani mengatakan membangun masjid itu jelek, Pak? Wonten, Pak? Tidak ada, Pak. Nggih. Saya tidak bisa membayangkan berapa banyak kira-kira pahala yang diterima oleh Ibrahim dan Ismail. Orang yang datang ke Ka'bah itu apa enek gange itu, Pak? Kan terus, Pak. Nggih. Kan terus niku. Jadi membangun masjid itu, Pak, nggih. Jadi mambana masjidan. Barang siapa yang membangun, bangun itu ada yang mengartikan ya membangun, Pak. Ada yang mengartikan membangun itu ya yang apa? Yang meramaikan. Artinya ngeten. Jadi ketika orang itu membangun masjid, insya Allah semua orang mengatakan baik, Pak. Tapi kenapa Ibrahim masih berdoa, Pak? Dan ingatlah Muhammad ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi Ka'bah. Dia berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Artinya ngeten, Pak nggih. Jadi artinya kita itu setiap selesai melakukan apapun, Pak, itu jangan lupa berdoa. Berdoa apa? Supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibrahim dan Ismail setelah selesai membangun pondasi Ka'bah, meninggikan pondasi Ka'bah, keduanya berdoa, ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Orang-orang dahulu, para salafus soleh, 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa supaya amal ibadah yang mereka lakukan selama bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama yang dilakukan berdoa, Pak. Jadi berdoa supaya Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang nomor 2, Pak nggih. Yang nomor 2 yang kita lakukan di bulan Sa'ban ini, segera mengkodok puasa, Pak, bagi mereka yang punya hutang. Jadi dalam sebuah khobar ini ngene, Pak. Jadi perkataan itu kalau dari Allah itu namanya kan kalamullah. Kalau perkataan itu datang dari Nabi itu namanya kan hadis.
Jadi yang dari Allah itu namanya Al-Quran, Al-Quran gitu. Yang dari Nabi itu namanya hadis. Kalau perkataan itu datangnya dari sahabat, itu namanya khobar atau kabar. Jadi Abu Hurairah niku pernah menyatakan ngeten. Ini kaitannya dengan apa? Dengan bulan Sa'ban, Pak. Jadi Abu Hurairah menyatakan man adraka Ramadhana fa aftara limaradin summa sahha walam yaqdihi hatta adraka Ramadhanu akhar somal ladzi adrakahu summa yaqdi ma alaihi summa yut'im an kulli yaumin miskinan rawahu Daraqutni wal Baihaqi. Artinya gini, barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan, Pak, fa'aftara limaradin, kemudian orang itu tidak berpuasa karena sakit. Jadi barang siapa yang pada bulan Ramadan dia itu tidak puasa, mungkin faktornya itu sakit atau mungkin faktornya bepergian atau nggak tahu Pak faktor apa. Yang jelas orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Summa soha, kemudian orang itu sehat. Walam yakdihi hatta adrokahu Ramadanun akhor, dia belum mengganti sehingga bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang, Pak. Somal ladzi adrokahu summa yakdi ma alaihi, orang itu wajib melakukan puasa Ramadan. Setelah Ramadan orang itu mengganti puasanya dan membayar fidyah. Maksudnya begini, orang yang punya hutang puasa, Pak, orang yang punya hutang puasa, kalau membayarnya itu sebelum Ramadan datang, itu kewajibannya akan cuma membayar. Terus di ayat ini, wa man kana minkum maridhon au ala safarin fa idzatum min ayyamin ukhar. Wa man kana minkum maridhon, barang siapa di antara kamu itu sakit, au ala safarin, atau di dalam perjalanan. Artinya karena dia menjadi musafir, dia tidak melakukan puasa. Memang sebaiknya orang yang jadi musafir itu tidak berpuasa, Pak. Itu kalau menurut mazhab Imam Malik. Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, orang yang sedang jadi musafir itu kondisional. Kalau dia itu puasa terasa berat, mestinya tidak usah puasa. Kalau dia itu puasa ringan, ya mestinya puasa. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Tapi menurut mazhab Imam Malik, orang yang sedang bepergian itu entah merasa berat atau tidak berat, mestinya tidak berpuasa. Kenapa? Karena Allah itu suka apabila keringanannya diambil, sebagaimana sukanya Allah ketika kewajibannya dilakukan. Jadi ketika ada keringanan kemudian tidak diambil, itu menurut Imam Malik salah, Pak. Tapi menurut Imam Syafi'i kondisional. Kadang kita mudah puasanya senang, Pak, gantinya ini udah ngawang-ngawangan. Dan ini ada kasus, misalnya kita itu tidak berpuasa, mungkin karena kita jadi musafir atau kita sakit, maka kewajiban kita kan cuma mengganti itu, Bang. Wa'iddatum min ayyamin ukhar, adalah orang itu mengganti dari yang lain. Yang jadi masalah, orang punya utang puasa, kemudian Ramadan berikutnya datang, dia belum bayar, utangnya belum diganti, Pak. Maka kewajiban orang itu pertama melakukan puasa di bulan Ramadan yang ia temui. Setelah itu dia mengganti puasanya. Setelah itu dia membayar fidyah. Jadi orang yang telat membayar puasa Ramadan atau orang yang telat mengganti puasa Ramadan, maksudnya telat itu Ramadan berikutnya sudah datang. Menurut Abu Hurairah kewajibannya dua. Satu, wajib mengganti puasa. Nomor dua, wajib untuk membayar fidyah. Makanya berat, Pak. Makanya bulan Sa'ban insyaallah tinggal berapa hari lagi? 18 hari, Pak, insyaallah nggih. Karena dalam Islam itu bulan itu rata-rata kan 29.
Nabi itu insya Allah bertemu dengan Ramadan itu 9 kali Pak. Nabi bertemu dengan Ramadan 9 kali. Dari 9 kali bulan Ramadan yang dijumpai Nabi, itu yang tangganya 30 cuma 2. Rata-rata itu 29. Okay. Jadi kalender Hijriyah, kalender Islam itu insya Allah kalau tidak 29 ya 30, tapi rata-rata 29. Okay. Jadi orang yang nopo, jadi di bulan Sa'ban ini mestinya kita segera Pak. Jadi yang punya hutang, mungkin bukan kita, mungkin istri kita, mungkin anak kita, mungkin keluarga kita, diberitahu Pak. Jadi mereka yang punya hutang segera dibayar. Jadi yang punya hutang puasa segera ditunaikan, mumpung Ramadan berikutnya belum datang. Bapak-bapak yang berbahagia, niku ayatnya jenengan cek mangke surat Al-Baqarah ayat pinten niku 184. Nggih. Wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa idzatum min ayyamin ukhra wa lal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wa man tatawwa khairan wa huwa khairul lah wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Leres Pak Eko 184. Yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib pengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah. Nggih. Yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Oke, jadi kita mengganti puasa sesuai dengan hari yang kita tinggalkan itu apabila menggantinya kita itu belum datang bulan Ramadan berikutnya. Apabila bulan Ramadan berikutnya datang, maka menurut Abu Hurairah wajiban kita 2. Pertama, wajib mengganti puasa. Nomor 2, wajib membayar fidyah. Kemudian nggih Nabi nate dawuh ngeten Pak. Man aftara yauman min ramadhana min ghairi udrin wala maradhin lam yuqda siyamud dahri fa in shamahu. Man aftara yauman, barang siapa yang tidak berpuasa di bulan Ramadan Pak, min ghairi udrin, dia tidak berpuasa itu tidak karena undur, artinya orang itu tidak sedang bepergian, wala maradhin, orang itu juga tidak sedang sakit, dia tidak bepergian, dia tidak tidak sakit, orangnya itu masih kuat tapi tidak berpuasa dengan sengaja. Nabi mengatakan lam yukdo siyamud dahri fa in shamahu, tidak cukup apabila diganti dengan puasa 1 tahun terus menerus. Makanya orang yang mengerti tentang wajibnya puasa Ramadan kemudian dengan sengaja dia tidak melakukan, maka itu berat Pak hukumannya. Orang yang orang yang meninggalkan puasa karena sakit atau karena bepergian, kewajiban orang itu mengganti di hari yang lain. Tetapi apabila orang itu meninggalkan puasa karena sakit atau karena bepergian atau mungkin karena faktor yang lain, kemudian bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya, kewajibannya 2 menurut Abu Hurairah. 1, wajib mengganti puasa. Yang nomor 2, wajib membayar fidyah. Setiap hari insyaallah satu sok itu 7 on Pak. 7 on nggih. 1 kilo kurang Pak. Nggih. Telah-telah nggih. Itu mungkin kita bahas besok pada waktu materi tentang puasa Pak. Yang nomor 3 Pak nggih. Yang nomor 3, yang kita lakukan di bulan Sa'ban adalah dengan banyak-banyak melakukan puasa Pak.
Tapi nggih mboten leres. Misalnya ada orang mengatakan bulan Sa'ban itu bulan untuk pemanasan. Jadi kan ada orang itu artinya ngeten. Sa'ban itu dianggap latihan poso, Pak. Enggak, Pak. Jadi bulan Sa'ban itu adalah bulan di mana kita itu disunahkan untuk banyak-banyak melakukan puasa. Jenengan kalau membaca dalam kitab-kitab fikih, Pak. Misalnya dalam kitab Bulughul Maram, dalam kitab Subulus Salam, dan dalam kitab fikih sunnah, ini saya bacakan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu aksara Sa'bana. Nabi itu melakukan puasa sunnah paling banyak itu di bulan Sa'ban, Pak. Qalat Aisyatu, Ibu Aisyah menyatakan, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama sahrin qattun illa sahra ramadhana wa ma ra'aituhu fi sahrin aksara minhu siyaman fi Sa'bana. Jadi istri Nabi itu yang paling dicintai Nabi itu kan Aisyah, Pak. Nabi itu pernah ditanya oleh Amr bin As, ya Rasul, orang yang paling kamu cinta itu siapa? Ya Aisyah. Orang yang cinta itu sering ketemu tuh, Pak, sering bersinggungan. Kemudian Amr bin As bertanya lagi, kemudian siapa? Ya bapaknya Aisyah, Abu Bakar. Kemudian siapa? Hafsah. Kemudian tanya lagi, kemudian siapa? Bapaknya Hafsah. Tidak dilanjutkan pertanyaannya. Dia itu berharap dia itu menjadi urutan awal yang dicintai Nabi. Ternyata yang dicintai Nabi pertama Aisyah, setelah Aisyah Abu Bakar, setelah Abu Bakar Hafsah, setelah Hafsah Umar bin Khattab. Abu Bakar tidak tahu nomor berapa. Jadi Aisyah itu adalah istri Nabi yang paling dicintai oleh Nabi, Pak. Jadi karena dia itu yang paling dicintai Nabi, insya Allah Aisyah itu dari sekian isinya Nabi yang paling sering bersinggungan dengan Nabi itu Aisyah, Pak. Aisyah cerita, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama sahrin qattun illa sahra Ramadan. Aku tidak melihat, Pak, kata Aisyah niki. Aku tidak melihat Rasul itu melakukan puasa 1 bulan penuh illa sahra Ramadan, kecuali puasa di bulan Ramadan. Artinya apa? Kita melakukan puasa 1 bulan penuh itu tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Kenapa? Karena Nabi melakukan puasa 1 bulan penuh itu hanya Ramadan. Berarti selain Ramadan enggak, termasuk Sa'ban. Bulan Sa'ban ini misalnya kita melakukan puasa 1 bulan penuh, apa boleh, Pak? Enggak boleh, Pak. Enggak boleh. Tapi kalau 1 bulan kurang, ada yang mengatakan boleh. Ada yang mengatakan boleh. Karena ngeten, Nabi kan ate dawuh, la tuqaddamu ramadhana bisaumi yaumin wala yaumaini. Janganlah kamu dahului bulan Ramadan itu dengan melakukan puasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Misalnya ini besok Ramadannya hari apa, Pak? Hari Sabtu kalau tidak salah, hari Sabtu. Berarti kita puasa hari Kamis dan hari Jumat tidak boleh, Pak. Jadi puasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan tidak boleh, kecuali orang yang biasa puasa. Misalnya gini, aslinya orang berpuasa hari Kamis dan Jumat kan tidak boleh, karena 2 hari sebelum Ramadan. Tapi karena seseorang itu kulino Senin Kamis, Pak, maka dia boleh melakukan puasa di hari Kamis itu. Tapi kalau orang tidak pernah puasa Senin Kamis, Pak, kebetulan 2 hari sebelum Ramadan itu jatuhnya hari Kamis, maka melakukan puasa tidak boleh. Berarti bulan Sa'ban itu melakukan puasa di bulan Sa'ban itu kalau genap 1 bulan tidak boleh, harus dikurangi. Kembali ke sini, kata Ibu Aisyah,
Nabi itu tidak pernah Pak melakukan puasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi sahrin aktsara minhu siyaman fi Sa'bana. Aku tidak melihat Nabi melakukan puasa sunnah Pak. Di bulan-bulan itu yang lebih banyak daripada di bulan Sa'ban. Artinya Nabi itu setiap bulan Pak melakukan puasa yang paling banyak itu di bulan Sa'ban. Misalnya kita itu setiap bulan puasa sunnah yang paling enteng itu berapa hari Pak? Setiap bulan Pak. Yang paling enteng berapa hari Pak Imam? 1 hari Pak. 1 hari. Nggih. Jadi puasa 1 bulan 1 hari itu boleh. Naik 2 hari. Naik lagi 3 hari namanya puasa Yaumul Bid. Naik lagi puasa Senin Kemis berapa hari Pak? 8 hari. 8 hari. Naik lagi puasa Daud 15 hari. Misalnya kita itu setiap bulan kita biasa puasa Daud 15 hari. Di bulan Sa'ban ditambahi Pak. Niatnya puasa apa? Ya puasa Sa'ban. Atau ngeten, misalnya kita itu biasanya setiap bulan cuma puasa Senin Kemis, berarti 8 hari. Berarti di bulan Sa'ban ditambah. Jadi bulan Sa'ban itu mestinya seperti yang dicontohkan Nabi melakukan puasa itu lebih banyak dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Saya kira paham nggih? Itu yang pertama. Yang nomor 2 Pak nggih, yang nomor 2. An Usamah bin Zaid. Dari Usamah bin Zaid. Jadi Usamah itu seorang sahabat yang umur 15 tahun oleh Nabi ditunjuk menjadi oleh Umar bin Khattab ditunjuk menjadi panglima perang. Ceritanya ngeten insyaallah nggih. Jadi ketika Khalid bin Walid itu kan memimpin perang kan tidak pernah kalah Pak. Jadi ketika perang Uhud orang Islam kan kalah. Kenapa? Karena orang kafir dipimpin oleh Khalid bin Walid Pak. Ketika Khalid bin Walid masuk Islam, dia memimpin perang itu tidak pernah kalah. Di saat Khalid bin Walid itu mencapai puncaknya Pak, itu dipecat oleh Umar bin Khattab. Diganti anak umur 15 tahun yang bernama Usamah bin Zaid. Ketika itu Khalid bin Walid protes kepada Khalifah, "Ya Khalifah," bertanya bukan protes, "apa salahku sehingga engkau memecat aku?" Ketika itu Umar mengatakan, "Kamu tidak punya salah. Tapi aku tidak ingin apabila orang itu terlalu mengagung-agungkan engkau dan engkau menjadi orang yang sombong." Akhirnya betul Pak, jadi di perang itu karena dikirimi surat oleh Umar bin Khattab, Khalid bin Walid yang asalnya seorang panglima perang, dia menjadi pasukan biasa, diganti Usamah bin Zaid ya Pak. Jadi diganti Usamah bin Zaid. Umurnya masih 15 tahun. An Usamah bin Zaid, dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhai Usamah bin Zaid. Qala, dia berkata, "Qultu ya Rasulullah," aku bertanya kepada Rasul, "lam araka tasumu min sahrin minasuhuri matasumu min Sa'bana." Ya Rasul, aku melihat engkau melakukan puasa di bulan Sa'ban itu kok banyak sekali, tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Ya Rasulullah, kenapa di bulan Sa'ban itu engkau banyak sekali melakukan puasa, tidak sama dengan bulan-bulan yang lain? Qala, Nabi bersabda, Nabi menjawab, "Dzalika sahru yahfalun nasu anhu baina Rajabi wa Ramadhana." Bulan Sa'ban itu adalah bulan yang banyak dilupakan oleh manusia Pak. Bulan yang paling banyak dilalaikan oleh manusia. Mungkin kalau bulan Rajab kemarin Pak, kita kan sering dapat kiriman WA gitu. Bulan Rajab, bulan Ramadan tansaya Pak. Tapi bulan Sa'ban kan jarang. Jadi bulan Sa'ban itu kata Nabi adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia.
baina Rajabin wa Ramadhana. Bulan Rajab itu adalah bulan Sa'ban itu jatuh antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa huwa sahru turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Pada bulan Sa'ban amal manusia disetorkan kepada Allah Tuhan semesta alam. Wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Aku ingin ketika amalku itu disetorkan, aku dalam keadaan melakukan puasa. Jadi yang menyebabkan Nabi banyak melakukan puasa di bulan Sa'ban, karena pada bulan Sa'ban ini amal umat manusia, amal kita disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang berbahagia, jadi amalan yang kita lakukan di bulan Sa'ban, yang pertama berdoa, Pak nggih. Yang pertama berdoa, mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Yang nomor dua, yang punya hutang puasa Ramadan tahun kemarin, hutangnya segera dibayar. Yang nomor tiga, bulan Sa'ban ini mestinya kita banyak-banyak melakukan puasa sunnah, Pak. Yang nomor empat, di bulan Sa'ban itu monggo kita rawat, Pak. Kita jaga amal soleh yang sudah kita lakukan. Mungkin kita yang sudah terbiasa melakukan sholat jamaah maghrib dijogo, Pak, supaya apa? Besok di bulan Ramadan terbiasa. Kita yang sudah terbiasa datangnya pertama kali, Pak, misalnya, itu dijaga, Pak, supaya besok di bulan Ramadan kita sholat jamaah itu datangnya bisa pertama kali. Mungkin kita yang sudah punya kebiasaan membaca Al-Quran, itu kita rawat, kita jaga, Pak, supaya besok ketika bulan Ramadan kita mengerjakannya itu menjadi ringan. Insya Allah 4 itu, Pak. Jadi yang kita lakukan di bulan, di antaranya Pak nggih. Jadi 4 itu, yang pertama berdoa, yang nomor 2 segera mengganti hutang puasa, yang nomor 3 kita banyak-banyak melakukan puasa sunnah, yang keempat, yang terakhir, kita jaga, kita rawat amal soleh yang sudah kita lakukan. Mungkin itu, Pak, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu, tambahan ilmu, khususnya buat saya sendiri dan umumnya buat panjenengan semua. Saya mohon maaf apabila mungkin di dalam saya menyampaikan itu jenengan kurang paham. Tapi saya berusaha, Pak, saya berusaha semaksimal mungkin bagaimana supaya jenengan paham. Misalnya jenengan itu masih belum paham, itu mungkin yang salah saya, Pak. Apabila ada benarnya datangnya dari Allah, apabila ada salahnya datangnya dari saya sendiri. Apa ada pertanyaan, Pak? Pertanyaan nggih? Nggih, pun ngisa nggih. Masalahnya waktunya terlalu singkat, Pak, nggih. Mestinya kajian fikih itu ada pertanyaannya. Kalau jenengan tidak tanya ya saya anggap sudah paham. Nggih, ngoten mawon. Ya intinya ngeten, Pak. Jadi bulan Sa'ban itu yang paling dianjurkan Nabi itu banyak-banyak melakukan puasa. Kita mendoakan arwah, doakan orang yang sudah meninggal itu, kalau kita sebagai seorang muslim setiap setelah sholat, Pak. Doa yang paling baik itu kan ada seorang sahabat namanya Usamah, saya ingat, Abu Umamah, Pak. Abu Umamah itu pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayu doa ya asma, ya Rasul, doa kita yang didengar oleh Nabi itu oleh Allah itu kapan? Artinya kan, jadi doa kita yang kemungkinan paling banyak diterima itu kapan? Nabi mengatakan yang pertama fi jaufil lailil akhir. Jadi doa yang dipanjatkan di sepertiga malam yang akhir, Pak. Itu hadisnya sangat banyak, Pak. Oke. Yang nomor 2 wa duburi kulli sholatil maktubah. Yang nomor 2 doa yang dipanjatkan setiap setelah melakukan sholat wajib. Insya Allah waktu doa yang paling baik itu, Pak.
Tapi bukan berarti kita di bulan ruah doa tidak boleh, ya monggo jenengan doa nggih. Tapi kita doa itu kan lebih napa nggih? Lebih sering, Pak, lebih sering. Dan insya Allah doa yang paling utama itu adalah yang pertama kita milih waktunya benar. Yang nomor dua, doa yang paling baik kan dari anak, Pak. Gitu. Misalnya ngeten, niki sedikit Pak nggih. Misalnya saya dimintai tolong Pak Eko, Pak Udin, tolong doakan keluarga saya. Kalau saya ingat saya mendoakan, Pak. Kalau tidak ingat ya mboten, Pak. Makanya doa yang paling baik itu doa dari anak, Pak. Insya Allah anak ketika mendoakan orang tua tidak ada tendensi, Pak. Tapi ketika orang lain mendoakan orang lain mungkin, Pak. Jadi ada kepentingan, ada faktor kepentingan. Makanya dawuhnya Kanjeng Nabi, awaladin sholihin yad'ulah niku. Tapi tidak semua loh, Pak. Maksud saya ngeten. Jadi kita itu yang kita harap itu ya doanya anak, Pak. Bukan berarti doanya orang lain nggak boleh, boleh. Tapi yang paling penting itu dari apa niku, dari anak-anak kita. Salah ngoten nggih. Apabila ada benarnya dari Allah dan salahnya dari saya sendiri, monggo kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.